Sahabat Pasca Sarjana UIN Salatiga yang dirahmati Allah, Ramadan telah tiba. Saatnya kita melakukan ibadah yang lebih afdol ya, sepertinya karena hanya dalam waktu 1 bulan kita ditempa untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Untuk itu, agar lebih terasa nuansanya, Pasca Sarjana menyelenggarakan agenda kajian Ramadan di rumah Pasca Sarjana. Dan kesempatan ini akan kita bahas puasa Ramadan dan ketahanan keluarga. Dan di sini kita punya Ibu Dr. Triwahyu Hidayati MAG. Beliau di sini sebagai Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Bu Tri, tema yang Ibu angkat adalah puasa Ramadan dan ketahanan keluarga. Benar ya Ibu ya? Iya. Nah, apa kira-kira yang akan menjadikan kita itu keluarga yang sangat tahan, terutama di bulan Ramadan ini dengan berpuasa Ibu? Ya, terima kasih Bu Rini. Perlu saya sampaikan dulu bahwa sebelum kita masuk pada pembahasan atau uraian tentang puasa dan ketahanan keluarga, saya akan sampaikan dulu apa itu ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu adalah kemampuan sebuah keluarga dalam mengatasi problem yang dihadapi berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh keluarga. Nah, tentu ini kan berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Dan kenapa tema ini menjadi penting untuk dibincang, untuk dibicarakan. Karena dengan perkembangan teknologi di era digital, teknologi informasi yang membawa perubahan yang begitu masif dalam kehidupan masyarakat, itu meniscayakan adanya banyak perubahan, termasuk di dalam struktur keluarga. Nah, ada pola yang bisa jadi berbeda atau berubah dari kondisi keluarga kita di zaman sekarang dengan kondisi dulu ya. Dulu. Sebuah contoh ini yang sering kita lihat meme-meme yang sebenarnya menggelitik untuk bagaimana kita membenahi kondisi itu. Misalnya saya di sini pegang HP, kemudian di situ anak saya juga pegang HP. Masing-masing pegang HP. Iya, masing-masing asik dengan HP-nya sendiri-sendiri. Nah, maka kemudian ada ungkapan bahwa teknologi smartphone kita ini menjauhkan yang dekat, tapi justru sebaliknya menjauhkan terbalik Ibu, ya. Yang jauh menjadi dekat, tapi sebaliknya yang dekat menjadi jauh. Jadi kita seperti ini di sini berdua, ada saya, ada Bu Rini, tapi masing-masing asik dengan ininya sendiri, atau saya dengan suami saya asik dengan HP-nya masing-masing, ataupun bapak dengan anak walaupun sama-sama duduk di tempat yang sama, tapi masing-masing ininya sedang berkelana, sedang browsing entah apa yang dicari info ataupun permainan ataupun apa, atau browsing medsos dan scroll medsos dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya di momen bulan Ramadan ini saatnya kita untuk bagaimana menjadikan Ramadan kita ini lebih bermakna. Salah satunya adalah bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Ya, karena itu tadi ketahanan keluarga itu kan ada macam-macam. Artinya unsur pembentuknya sebuah ketahanan keluarga itu ada dari sisi fisik, ada sisi ekonomi, dari sisi sosial, apalagi dari sisi spiritual. Nah, bisa jadi kalau ketahanan keluarga dari sisi fisik, kemudian dari sisi ekonomi, itu tidak terlalu, artinya itu berkait dengan sesuatu bagaimana income dalam keluarga itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi dari sisi sosial, dari sisi spiritual, nah itu bagaimana memanfaatkan atau menjadikan momen Ramadan ini menjadi bukan tolok ukur ya. Bagaimana ini menjadi starter point untuk kemudian bagaimana kita membenahi kondisi keluarga. Kenapa harus keluarga ini? Betul. Kenapa harus keluarga? Karena
keluarga itu menjadi apa istilahnya, walaupun dia struktur masyarakat terkecil, tetapi dia akan menentukan struktur atau kehidupan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, maka di beberapa literatur disebut bahwa ketahanan sebuah negara itu dipengaruhi oleh ketahanan keluarga. Iya, begitu Bu Rini. Ya. Oke, jadi memang diperlukan adanya komunikasi yang lebih intensif ini ya antara orang tua dan anak, terutama di bulan Ramadan. Kira-kira strategi yang lain seperti apa ya? Sebelum kita bicara strategi, Bu Rini, kita kembali pada hikmah puasa. Hikmah puasa Ramadan. Ada banyak kajian yang sudah disampaikan oleh para ulama, baik di kitab fikih ataupun kitab tafsir misalnya, hikmah di syariatkannya puasa Ramadan. Yang secara gamblang diringkas di dalam ayat surat Al-Baqarah 183 itu dengan la'allakum tattaqun. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban puasa itu muaranya adalah supaya bertakwa. Nah, bagaimana perwujudannya? Nah, itu yang kemudian nanti akan kita arahkan bagaimana bisa mewujudkan ketahanan keluarga. Karena dengan puasa itulah maka kemudian seseorang dilatih untuk berdisiplin. Puasa melatih seseorang untuk kemudian mempunyai rasa welas asih terhadap sesama. Apalagi di bulan Ramadan kita ini, kita mendapatkan berita-berita yang lumayan menyedihkan, mengiris hati kita tentang musibah di berbagai tempat. Ada banjir, ada yang itu semuanya tentu kemudian membawa pengaruh ya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang-orang atau saudara-saudara kita yang terkena musibah itu, salah satunya adalah apa yang kita rasakan di saat kita puasa. Betul. Mereka tidak bisa makan dengan nyaman, tidurnya juga terganggu, dan oleh karena itu maka puasa ini ketika orang-orang yang as-shaimina itu terlatih untuk tidak makan atau menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai rentang nanti terbenamnya matahari, maka kemudian dia merasa oh ya tidak enak ternyata merasakan lapar itu. Dan itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain mungkin di berbagai tempat di mana mereka tidak bisa mendapatkan makanan sesuai dengan kebutuhannya ataupun yang lainnya. Jadi melatih kedisiplinan, kemudian melatih punya rasa welas asih, kemudian yang ketiga itu bahwa puasa melatih seseorang untuk bisa bersikap jujur pada diri sendiri. Kenapa? Karena orang puasa atau tidak itu yang tahu hanya dirinya. Ya, betul. Bu Rini tidak tahu saya puasa atau tidak. Nah, oleh karena itu dengan perasaan yang terbawa, yang terlatihkan selama bulan Ramadan itu bahwa dia akan selalu merasa bisa berkata jujur pada dirinya sendiri, merasa bahwa apa yang saya lakukan ini itu nanti akan dipersani oleh Allah dan seterusnya. Begitu. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita bawa di dalam ranah keluarga. Bagaimana misalnya apa itu tadi kalau Bu Rini tanya strateginya itu dalam hal yang paling gampang ini, kalau kita di rumah. Seorang ibu menyiapkan makanan sudah tersaji di meja misalnya, anak-anak sudah mulai duduk di kursinya masing-masing. Tapi anak-anak tentu tidak akan berani mengambil atau memasukkan makanan itu ke mulutnya sampai terdengar
suara azan atau sirine atau beduk misalnya sebagai pertanda itu. Nah, latihan yang seperti ini, walaupun makanan sudah siap, semuanya sudah ada, tapi semuanya harus menunggu saatnya. Kalau belum saatnya, ya tidak. Jangan. Tidak. Maka itulah puasa kemudian bisa melatih kedisiplinan bagi anggota keluarga. Betul. Nah, masing-masing bisa anak, bisa ibu, bisa kakak, bisa adik, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Putri. Yang kedua bahwa puasa itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu melatih seseorang untuk punya empati, untuk punya rasa kasih sayang dan seterusnya. Dan itu tidak mudah untuk menanamkan itu pada anak-anak. Ya. Kalau anak-anak misalnya pada kesehariannya sudah terpenuhi segala kebutuhannya, dia akan cuek. Ngapain? Saya yang benar. Tapi dengan dia dilatih untuk puasa, walaupun di rumah makanan banyak sekali, tapi tetap dia berusaha harus menahan sampai nanti waktu yang ditentukan. Dan kemudian dia bisa menjadi kemudian pada saat tertentu rasa capek, rasa lemes dan seterusnya. Tapi kemudian dia baru kita ibu ataupun ayah bisa, ini loh nak yang dirasakan oleh saudara-saudara kita misalnya yang mereka tidak punya rumah, tidak punya makanan untuk disantap dan seterusnya. Mereka akan merasa tidak enak, mereka merasa kelaparan gitu. Nah, rasa lapar yang diwujudkan karena puasa Ramadan itu tadi kemudian akan memunculkan rasa kasih sayang, empati dari anak-anak kita terhadap orang lain. Nah, begitu. Itu dua saja, Ibu. Masih ada bahwa sebenarnya begini. Kalau tadi kita bicara puasa Ramadan dan ketahanan keluarga, bahwa ketahanan keluarga itu dicerminkan salah satunya ada interaksi harmonis. Ya. Betul kan? Betul. Ada interaksi harmonis antara ayah, ibu, orang tua dengan anak, kakak dengan adik dan semuanya. Nah, oleh karena itu dalam suasana Ramadan ini bagaimana mewujudkan interaksi yang harmonis itu? Kira-kira bagaimana itu? Bisa jadi kesehariannya masing-masing dari anggota keluarga. Bapak sibuk dengan urusan pekerjaan di kantor, ibu juga kalau misalnya bekerja juga demikian, anak-anak sibuk dengan urusan atau kegiatan sekolah ataupun les dan masing-masing aktivitasnya. Tapi dengan Ramadan itu justru menyatukan mereka. Kapan itu? Pas buka dan sahur. Betul. Di saat berbuka dan sahur itulah kemudian bagaimana seluruh anggota keluarga duduk bersama, bisa kemudian sebelum datang waktunya bapak dan ibu, anak dan orang tua, kakak dan adik bisa saling bercengkrama. Maka interaksi harmonis antar anggota keluarga menjadi terbangun. Tapi sepertinya itu perlu dibangun dengan cara menetapkan aturan-aturan agar misalnya, Mas, Adik, mari kita kalau makan bersama saat buka puasa kita di sini ya. Jangan pada pegang HP misalnya, tidak di depan televisi misalnya. Begitu juga saat sahur ya, Bu. Iya. Berarti aturan perlu kita sepakati di awal itu. Bisa juga dengan begitu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pengertian kepada putra-putrinya, Nduk, Mas, HP ini ditaruh dulu, ayo kita makan dulu, dinikmati apa yang Allah berikan, rizki yang sudah ada di meja ini, dan seterusnya. Nanti HP bisa dilanjutkan kalau sudah selesai semua urusan. Dan jadi momen Ramadan ini menjadi kesempatan yang bukan langka sih sebenarnya, karena itu ritual tahunan. Tetapi kita berharap bahwa Ramadan itu tidak hanya ritual tanpa bekas.
ya, ritual tanpa bekas, tapi ritual ibadah yang kemudian memberikan bekas pada tidak hanya pada 1 bulan itu, tapi pada 11 bulan berikutnya. Bulan berikutnya. Iya. Iya. Jadi kebersamaan di saat berbuka puasa, kebersamaan di saat sahur itu akan mewujudkan ikatan-ikatan yang mungkin bisa jadi saat ini sudah mulai itu tadi renggang antara anggota keluarga, sehingga kadang-kadang ini yang bahaya itu kalau anak tidak punya kelekatan dengan orang tua. Bahayanya di mana? Iya, itu di mana? Nah, itu bahayanya itu kalau anak tidak punya kelekatan dengan orang tua, dengan keluarga, dia akan curhat pada temannya. Iya, kalau temannya benar. Nah, gitu kan. Kalau temannya benar bisa memberikan saran-saran yang baik. Tapi kalau temannya kurang pas dalam memberikan masukan, maka juga akan jatuh pada perbuatan-perbuatan yang tersesat juga ya maksudnya. Jadi ketika orang tua bisa menjadi teman cerita bagi apa yang dihadapi atau yang dirasakan oleh anaknya, itu maka anak akan kemudian merasa nyaman. Oh iya, saya dapat penyelesaian dari bapak atau ibu kan gitu. Nah, momen-momen seperti ini di saat sahur ataupun di saat buka itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Bahkan tidak hanya itu saja, karena bisa jadi nanti ada momen taraweh bersama, tadarus bersama, bapak anak berangkat ke masjid bersama, terus duduk di sana tadarus dan seterusnya. Itu juga bagian dari bagaimana membangun ikatan atau kelekatan antar anggota keluarga. Begitu, iya. Menarik sekali yang didiskusikan baru saja ya, Bu Dr. Triwahyu. Jadi intinya bahwa sebagai keluarga atau anggota keluarga, maka komunikasi adalah kunci bagaimana dalam melaksanakan puasa Ramadan itu agar lebih maksimal, terutama bagaimana kita agar dapat meningkatkan ketahanan keluarga tadi dari berbagai hantaman-hantaman ya semacam modernisasi ataupun ya isinya kesibukan-kesibukan kita. Dan kata kunci yang saya tangkap di sini adalah lebih mengefektifkan komunikasi. Mumpung kesempatannya adalah bulan Ramadan. Itu kunci untuk bisa menguatkan ketahanan keluarga. Ini ya topik yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akan ketemu pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih.